subscribe YouTube Prayogasinyo. Subscribe YouTube channelnya Prayogasinyo ya. Selamat datang di Day of Lampung keempat. Sudah berjalan 40 sekian hari. Tema hari ini adalah berceritalah. Kenapa saya ngambil tema ini adalah jika teman-teman nonton di video 10 detik pertama sebelum ini, jam 3 pagi nggak masalah karena saya nggak bisa tidur, percuma. Saya kalau tidur langsung bablas, habis gini masuk pagi ngapain, takut. Temanya adalah berceritalah. Jadi saya akan cerita 10 detik pertama tadi. Beberapa hari lalu, mungkin tanggal 9, 8, 9, mungkin tanggal 6 mungkin ya. Ada berita dari Jawa Timur, yaitu lebih tepatnya di jalan apa bilangnya ya? Jalan antar kota tapi melalui jalan yang menikuk dan naik turun di antara gunung. Saya persingkat kalimat saya dengan begini. Banyak jalan menuju Batu. Salah satunya adalah dengan cara melewati atau memutar dengan akses yang cukup sejuk, cukup sunyi, yaitu melalui jalan pegunungan. Dalam arti di mana jalannya berbelok-belok, berliku-liku, dingin, hijau, pokoknya menyejukkan mata, damai, gitu ya. Nah, di jalan itu ada beberapa jembatan penghubung jembatan penghubung, lalu tikungan curam. Beberapa bulan lalu ada berita yang menggemparkan di daerah situ juga terdapat bahasa harusnya seperti apa ya? Terdapat berita yang cukup mengagetkan pada hari itu, yaitu ditemukan beberapa potongan-potongan bagian manusia. Nah, lebih halus ya. Ternyata adalah sebuah kasus yang cukup aneh karena potongan-potongan tubuh tersebut disebar dan beberapa disimpan di kamar. Saya tidak akan menyebutkan korbannya, saya tidak akan menyebutkan saya tidak akan menyebutkan itu milik wanita ataupun pria, tapi intinya adalah itu perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh apapun, baik itu hukum ataupun agama. Lalu beberapa hari yang lalu juga cukup heboh lebih tepatnya di Twitter dan YouTube. Video ini diambil dari salah satu mungkin motovlogger ya di YouTube, lalu masuk Twitter dan rame, yaitu saat
vlogger, kalau kalian nonton 10 detik di awal tadi, dia masuk jembatan, dia masuk sebuah jembatan, lalu dia melihat ada seorang pria di pinggir jembatan. Nah, sebelum sebelum dia melihat pria, dia melihat motor yang terparkir rapi. Kenapa saya bilang rapi? Karena ya eh, diparkir secara tidak menghalangi apapun. Lalu pria itu berdiri di samping jembatan. Lalu beberapa jam kemudian, yes kan, beberapa jam kemudian ditemukan tidak bernyawa. Apakah ada yang aneh? Nggak ada. Apakah ada yang aneh? Ada. Oh, kalau kejadian itu, apakah ada yang aneh? Nggak ada. Tapi anehnya adalah orang-orang membahas secara point of view yang lain, yaitu dari kacamata psikologi atau mental health. Kenapa bisa gitu? Karena semua pria di muka bumi ini butuh tempat untuk menuangkan isi kepalanya dengan bercerita. Itulah kenapa ada yang namanya stand up comedy, ada namanya pembuatan lirik lagu, ada namanya YouTube, podcast, ada namanya novel. Setiap orang punya cara masing-masing untuk melampiaskan isi kepalanya biar nggak terjadi seperti teman, bukan saya anggap teman ya, agar tidak terjadi seperti pria tersebut. Di sini video ini berjudul Berceritalah. Kenapa saya dengan judul Berceritalah? Karena salah satu cara terbaik untuk mengurangi stres adalah dengan bercerita tentang apapun. Jangan tinggalkan temanmu sedikit pun. Jangan tinggalkan sahabatmu atau siapapun itu sedikit pun. Teruslah berkomunikasi, walaupun jauh, dekat. Teruslah berkomunikasi. Kita nggak tahu apa yang ada di pikiran teman kita. Kita nggak tahu apa masalah yang lagi dihadapinya. Ajaklah dia ngopi, ajaklah dia untuk keliling. Kalau sekarang itu lagi musim yang namanya night drive ataupun touring ataupun solo riding. Ajak nonton bioskop ataupun apapun itu, ajak keluar. Jangan biarkan temanmu satu ini hanya berdiam diri di rumah tanpa ada komunikasi. Karena kita nggak tahu temanmu satu ini punya inisiatif yang buruk atau inisiatif yang baik. Begitu juga saya sekarang. Media bercerita saya adalah melalui membuat video ini. Untuk apa? Banyak sekali. Pertama adalah melampiaskan isi kepala saya. Kedua, saya ingin konsisten membuat karya. Selagi saya bisa, selagi saya punya, saya nggak ngomong nyawa ya, selagi saya bisa dan selagi masih saya sanggup membuatnya, saya akan membuat satu hari satu video, satu hari satu short, satu hari satu reels. Itu dulu. Saya nggak tahu video ini akan menjadi apa.
video ini akan menginspirasi siapa, video ini akan men-trigger siapa, saya nggak tahu, dan saya nggak peduli. Bentuk bercerita saya ya seperti ini. Saya dulu juga pernah punya podcast, saya dulu juga pernah punya eh apa ya? Ya, saya dulu juga pernah punya podcast, tapi kurang greget. Kenapa saya bilang kurang greget ya? Editing audio itu lebih lama daripada editing video. Itulah kenapa kalau perhatikan teman-teman, video saya blur, suara saya gampang hilang, ini aja sudah pilek. Dan ini ada media bercerita saya, biar nggak pusing. Tempat saya untuk berkeluh kesah, tempat saya untuk menuangkan isi kepala, tempat saya untuk melampiaskan kreativitas. Coba kalian perhatikan baik-baik ya, dari video pertama saya sampai video ini, thumbnailnya seperti apa, lalu transisinya seperti apa, lalu overlaynya seperti apa. Memang saya belum sempurna sebagai seseorang yang memulai menjadi, bukan menjadi ya, memulai untuk membuat channel. Tapi saya terus berusaha. Saya di luar pekerjaan saya masih punya banyak waktu untuk belajar untuk pekerjaan saya, belajar untuk membuat video ini, membaca buku yang kalian tahu. Meskipun sampai sekarang, kenapa saya hold membaca buku? Karena masih ada, bukan tanggungan ya, tanggung jawab. Masih ada tanggung jawab yang harus saya emban, yaitu membuat. Mungkin PowerPoint adalah, mungkin PowerPoint bukan tugas utama saya. Tugas utama saya bekerja. Tapi di balik itu ada kata belajar, ada kata berproses, ada kata untuk memahami part-part tertentu, ada kata ujian kompetensi yang harus dinilai. Nah, saya nggak mau mengecewakan itu. Saya nggak mau, bukan gagal. Saya nggak mau mengecewakan diri sendiri ataupun teman-teman ataupun keluarga. Saya datang dari jauh, berada di paling ujung Pulau Sumatera, men. Paling ujung Pulau Sumatera, yaitu Lampung. Kalau saya nggak belajar dan terus saya hanya santai-santai saja, saya hanya ngikutin kata, ngikutin perintah, ya buat apa? Jauh-jauh ke sini ya sia-sia. Memang di dunia ini nggak ada yang sia-sia. Tapi kalau kita nggak belajar dan nggak berproses, ya buat apa? Dari sini pun saya tahu makanan, saya tahu ada manusia-manusia selain di Jawa dengan gaya bahasa yang berbeda, aksen yang berbeda, cita rasa makanan yang berbeda. Itu saya tahu itu. Dan kalau kalian perhatikan, saya setiap, kecuali overhaul ya, itu saya selalu membuat video panjang seperti ini. Bukan video panjang, video dengan video konsisten panjang dengan durasi yang pendek. Yaitu biar saya nggak kesepian banget. Biar saya menuangkan apa ya, keluh kesah, menuangkan cerita gitu, biar nggak terjadi seperti itu tadi.
kasihan. Saya tuh melihat orang seperti itu kasihan karena mereka sudah memang mentok atau buntu di hidupnya. Entah itu ekonominya, entah itu asmaranya, entah itu kehidupannya udah mentok dan dia nggak ada jalan lain selain pessover. Aku nggak mau seperti itu. Aku nggak mau seperti itu. Aku Kenapa aku nggak mau seperti itu? Karena banyak cerita di hidupku, banyak kota yang ku hampiri, banyak temen yang ku punya, banyak sekali cerita-cerita aneh di hidupku. Kalau ku tuangkan di stand up, aku pun kurang kurang lucu. Jadi ya salah satu caranya adalah kalau nggak podcast karena susah edit, ya video ini, video Day of Lampung. Cara terbaik untuk Cara terbaik untuk mengisi waktu ya apalagi selain belajar dan bikin video kan. Cara menghibur diriku pun se, se bukan semudah ya. Se Bukan sekecil juga. Sebatas AI. Besok saya bahas tentang AI ya. D42. Judulnya bagus kok, judulnya lucu, tapi kita bahas tentang AI saja. Itu seseorang yang self claim, seseorang yang ingin menjadi something, seseorang yang tidak terbuka terhadap dirinya sendiri, dia akan cenderung diem. Dia akan cenderung kata apa yang bisa menggantikan kata tolol. Itu yang saya nggak tahu. Karena gini, semakin kalian menutup diri dari dunia, semakin kalian nggak bakal kemana-mana. Nggak usah sampai dunia deh. Semakin kalian menutup diri di sosial media, kalian nggak bakal kemana-mana. Yakin aku. Gini, sebagai contoh adalah sebutkan, sebutkan, bukan jangan deh, jangan sebutkan deh. Coba kalian, coba kalian ini deh, coba kalian tulis di kolom komentar vlogger siapa saja yang kalian ikutin, lalu sebutkan, jangan sebutkan vlogger siapa saja yang kalian ikutin, lalu lihat dari awal video dia buat sampai video terakhir yang kalian tonton, itu dia udah pernah kemana aja, dia punya temen di mana, dia punya temen siapa aja, dia punya temen di mana aja. Itu coba deh, coba kamu list gitu, karena dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri, dia sudah mau bercerita kepada siapapun, dia mau berbagi dengan siapapun, pada akhirnya dia bisa bukan berbaur ya, dia bisa mengontrol dirinya untuk keadaannya. Nah, kebalikan dengan orang yang menutup diri, orang yang self claim, orang yang membuat barrier atau pertahanan untuk dirinya sendiri, dia ya hanya berkutat di situ-situ aja. Teman-teman tolong tonton video saya yang mungkin beberapa, pokoknya yang Sinyo Left Tour.
yang thumbnailnya merah, tonton. Tonton itu, lalu lihat di thumbnail tersebut kota mana aja yang sudah saya hampiri. Termasuk yang tidak saya sebutkan adalah Madiun, Singapura dan Malaysia. Aku sebutkan nih Singapura Malaysia. Madiun yang saya skip. Ya pada akhirnya aku bisa kemana-mana. Saya makan sendiri. Saya cuci baju sendiri, bersih-bersih sendiri. Terus apa yang salah? Ya kan? Kuncinya satu, bercerita. Udah. Kamu akan menemukan banyak sekali teman-teman yang bisa buat kamu curhat di mana saja. Aku nggak mau menyombongkan perjalanan hidupku ke teman-teman teman-temanku ini. Bukan yang kagetan ya, yang kelihatan teman-temanku yang tempat kerja. Aku pernah menanyakan ke 5 orang, kamu udah pernah kerja di mana aja? Intinya adalah setiap orang kutanyakan kamu udah pernah kerja di mana aja, satu persatu. Oh, ada temanku yang kerja di, meskipun nggak jauh dari rumahnya ya, tapi sudah berpindah di 2 tempat. Dia pun sudah bisa, apa bilangnya ya, bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan atau meredam amarah karena dia sudah bersinggungan banyak sekali orang. Oke. Lalu ku coba tes dengan cara membuat stiker di WhatsApp. Ya dia nggak marah karena dia sudah tahu batasannya. Satu. Yang kedua adalah yang lainnya, temanku yang lainnya. Kamu udah pernah kerja di mana sih? Kesini mas ini. Oke. Aku coba ngomong kasar dia. Oh dia nggak tersinggung. Oh dia nggak ngambil hati. Wah ini bagus. Tinggal 3 nih. Tinggal 3. Kamu udah kerja di mana aja? Di sini mas, di sini. Aku coba pakai nada tinggi ya. Set. Wah dia nggak terima. Oh ternyata dia tertutup orangnya. Oke. Tapi seberjalannya waktu temanku satu ini mulai terbuka. Meskipun dia agak diam ya, tapi ini mulai terbuka. Tinggal 2 nih. Tinggal 2. Yang satu ku coba. Wah nggak mempan. Lagi nggak mempan. Oh ternyata anaknya memang eh, diem, diem. Dan yang terakhir nih, manusia yang saya bahas kemarin, saya tidak akan menyebutkan nama karena bukan saya takut dia akan tersinggung ya, cuman dia masih menggunakan dia masih menggunakan egonya untuk egonya didahulukan dulu daripada kepeduliannya terhadap sekitar. Ternyata dia mencoba untuk berbauri adalah dengan cara apa bahasa bahasa tepatnya untuk mengompori ya, eh, membuat vibe sekitar itu jelek. Nah itu tuh. Dan dari situ aku tanyain satu-satu. Cuman 3 orang ini yang belum pernah pergi jauh. Dalam arti pergi jauh minimal 8 jam perjalanan. Minimal per jam 8 jam perjalanan. Kan kelihatan kan? Ya udah. Kalau memang egonya besar dan belum bisa mengontrol kepedulian
sekitar. Ya, ya udah. Ya, aku biarin. Ngapain? Kalau aku masuk ke ranah dia, percuma. Egonya masih tinggi. Dia belum bisa ngontrol. I think the devil, you can't control that. Aku sudah pernah menjadi posisinya dia. Dan itu nggak enak. Aku udah tahu rasanya seperti dia. Dan itu nggak enak. Aku nggak mau ngulangi lagi. Dan aku sekarang sudah mulai chill, sudah mulai tidak menaikkan egoku. Ya udah, aku di sini nggak sampai nggak sampai nggak sampai marah yang terlalu wah, karena aku takut vibes diriku sendiri nggak enak. Ini berkat satu lagu dari Bernadia, yaitu lagunya Kita Buat Menyenangkan. Kata yang dipakai di sana itu cukup bagus, dan itu untuk meredam suasana hidupku. Dan aku nggak mau suasana di sekitarku jadi runyam. Gitu sih. Itulah kenapa kalau teman-teman perhatikan di Instagram saya sering kali memakai lagu dari Bernadia. Kita Buat Menyenangkan. Ya biar vibe-nya aja enak gitu loh. Nggak sampai yang panas banget, nggak sampai yang tegang banget, ya buat apa? Aku pengen vibes yang menyenangkan. Biar enak gitu, kerja, hidup di sini biar enak. Biar nggak takut. Kira-kira gitulah. Ternyata ngomongin bercerita cukup cukup ini ya, cukup seru ya. Sampai 27 menit dong. Gokil. Gokil. Mungkin ini adalah salah satu video yang terpanjang. Nggak bakal, mungkin nanti akan ada lagi yang lebih panjang. Bisa-bisa sejam sih. Tapi ya udahlah. Untuk saat ini dari D1 sampai D41 mungkin ini adalah salah satu yang terpanjang. Jadi teman-teman terima kasih sudah nonton saya sampai saat ini. Semoga teman-teman bisa membantu saya dalam membesarkan channel ini. Ya paling tidak saya bisa hidup lah dari karya dan dari hidup, dari pekerjaan dan dari karya saya. Jadi terima kasih teman-teman. Besok saya akan membahas sesuatu yang lagi menyenangkan di hidup saya ya. Sampai jumpa di besok. Bye bye.